Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawisdiani Nurul, mahasiswa profesi nurse Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula. Nah, saya di sini akan melakukan implementasi tentang pengajian yang kemarin. Nah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Nah, dengan tema kesehatan reproduksi pada remaja. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Nah, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Nah, di sini udah dijelasin ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama, faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Terutama itu kemiskinan itu bisa mempengaruhinya, tingkat pendidikannya rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual, dan faktor reproduksinya, lokasi tempat tinggal terpencil. Nah, yang kedua itu ada faktor budaya dan lingkungan. Misalnya itu praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki. Nah, itu bisa mempengaruhi faktor kesehatan reproduksi. Misalnya tuh kalau kita mempunyai anak yang banyak itu tidak bagus untuk kesehatan reproduksi kita. Terus yang ketiga itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itu misalnya dampak pada keretakan orang tua pada remaja. Misalnya itu ketidakharmonisan suami istri. Nah, itu bisa mengakibatkan depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharganya wanita terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi. Terus ada yang keempat, faktor biologis. Cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual itu terdiri dari herpes, gonore, ulcus mol, chlamydia, sifilis, trichomoniasis, HIV atau X, kutil pada kelamin. Nah, di belakang ini itu ada gambar-gambarnya penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Nah, bisa dilihat ya. Terus di sini juga ada cara penularan HIV atau X. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Siapapun bisa terserang penyakit ini. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui bagaimana cara mencegah HIV, bagaimana cara penularannya. Nah, itu ada yang pertama itu melakukan hubungan seksual dengan orang yang pernah terkena HIV. Kemudian ibu yang menyusui, ibunya itu mempunyai HIV. Nah, anaknya itu bisa tertular melalui air susunya. Kemudian menggunakan jarum suntik yang bersamaan, kayak orang yang memakai narkoba. Nah, itu jarum suntiknya kalau bersamaan itu bisa menyebabkan HIV. Kemudian transfusi darah, kalau kita membutuhkan donor darah. Nah, kemudian kita nggak tahu bahwa yang donor darah itu mempunyai penyakit HIV. Nah, itu kita bisa tertular melalui itu. Terus setelah kita mengetahui penyakit reproduksi yang menular itu, bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya itu kita bisa melakukan yang pertama, tidak mengunjungi tempat-tempat maksiat dan tempat prostitusi. Yang kedua, itu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah atau pacaran, perzinahan. Yang ketiga, tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. Contohnya itu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta perzinahan. Yang keempat, itu tidak berganti-ganti pasangan. Yang kelima, tidak melakukan aktivitas anal seks dan oral seks. Yang keenam, menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi. Nah, yang ketujuh, mencari lingkungan pergaulan yang baik dan kondusif. Yang terakhir, itu mencari aktivitas positif seperti olahraga, mengaji, belajar kelompok, kegiatan organisasi kemahasiswaan, ekstrakurikuler di sekolah. Nah, bagaimana sih tips supaya menjadi remaja yang melewati masa remajanya dengan baik? Nah, yang pertama itu bisa melakukan berbagi rasa dengan orang tua. Yang kedua, mencari seorang sahabat yang dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, berani mengatakan tidak untuk laki-laki yang buruk. Yang kelima, bergaul dalam kelompok yang positif. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham?
Ada yang mau ditanyain? Enggak cukup. Baik. Kalau sudah cukup, sudah paham, terima kasih atas waktunya. Ini untuk implementasi yang pertama. Nanti kita akan melakukan implementasi yang kedua. Kita akan ketemu lagi pada besok hari ya, Dek. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.